rakyat terbengkalai, tentu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan itu akan jadi problem. Saudara, pasti kalau nggak adil pasti akan jadi problem. Nah, jadi kalau nggak mau jadi problem, tidak mau ada kegaduhan, saudara, maka pemerintah wajib menegakkan keadilan. Dan keadilan ini justice for all. Keadilan itu untuk semua. Keadilan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang daerah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk penegakan keadilan, saudara. Nah, kalau pemerintah nggak adil, saudara, rakyat berhak protes, rakyat berhak untuk mengajukan keberatan, rakyat berhak untuk terus menuntut. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi artinya kalau betul pemerintah dengan sengaja melakukan ketidakadilan, mereka berdosa besar. Saya jadi ingat bagaimana kisah Sayyidina Umar tatkala menjadi khalifah, saudara. Pernah suatu malam beliau sholat malam, kemudian beliau munajat, berdoa, beliau nangis sedih, terseduh-seduh. Nah, kemudian ditanya oleh keluarganya, sahabatnya, ada apa ya Amirul Mukminin nangis seperti ini? Tahu apa yang beliau katakan? Aku sedang khawatir, takut kalau di bawah kepemimpinanku ada seekor domba di tepi sungai Efrat mati kelaparan dan kehausan, maka niscaya Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Masya Allah. Bayangkan seorang khalifah yang adil. Kalau ada seekor domba mati karena kelalaian dia takut, saudara, akan dituntut oleh Allah, disiksa oleh Allah. Itu urusan domba. Lalu bagaimana dengan urusan manusia yang menjadi rakyat? Maka siapapun manusianya kalau menjadi pemimpin, wajib bersikap adil, wajib melindungi rakyat, dan wajib membantu rakyat di mana saja yang mendapatkan bencana. Dan itu amanat konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, saudara, kalau kita buka dari mulai pembukaannya, pasal-pasalnya, saudara, jelas bahwa negara ini punya pemerintahan untuk melindungi rakyat, saudara, untuk menjaga fakir miskinnya, orang melaratnya, saudara, begitu juga menjaga soal pendidikannya. Itu amanat konstitusi. Nah, saya nggak peduli mau presiden siapapun, mau menteri yang manapun, mau jenderal yang manapun, begitu mereka sudah tidak adil, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, mereka tidak berpihak kepada rakyat, membela rakyat, mereka sudah melanggar konstitusi. Artinya secara hukum agama mereka berdosa, secara hukum negara pun mereka melanggar hukum. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Tapi ini satu pertanyaan yang luar biasa, saudara, dari Abi Mujahidin, itu dari Tengku Muslim At-Tahiri. Ini akan menjadi catatan kami. Di sini hadir bersama kami ada Habib Muhammad bin Hussein selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Di sebelahnya Habib Hanif, Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI. Saudara, sebelahnya lagi yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Ketiga-tiganya saya punya menantu. Nah, sengaja saya turun ke Aceh ini, menantu-menantu saya bawa agar mereka terbiasa, saudara, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bertemu dengan para tokoh, dengan rakyat di bawah, untuk mereka bisa mendengar langsung apa keluhan-keluhan yang ada di tengah masyarakat bawah. Karena mereka ini semua dai, beliau-beliau ini semua guru, beliau-beliau ini semua dai, tiga-tiganya ini merupakan mubalik. Jadi perlu seorang mubalik itu, ahli dakwah itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi sekarang di Aceh lagi ada bencana, supaya mereka tahu suasana bencana bagaimana sih untuk dapat pendidikan mental jiwa, saudara. Nah, agar ke depan insya Allah mereka bisa melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Amin. Nah, karena saya udah tidak muda lagi, saudara. Entah sampai kapan kita akan bertahan. Perlu ada generasi-generasi baru. Mereka tiga-tiganya generasi milenial ini, muda-muda, saudara. Nah, jadi perlu ada generasi-generasi milenial yang melanjutkan dakwah kita, insya Allah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Adapun urusan Huntara tadi yang diceritakan, nah ini menarik, saudara.
Saya sudah sampaikan pada saat reuni 212 di Monas. Kebetulan di situ ada puluhan pimpinan ormas-ormas Islam se-Indonesia, saudara, pimpinan pusatnya mereka hadir. Nah, saat itu kita minta tolong ormas-ormas Islam semua, yaitu tujukan perhatian mereka dengan fokus dan serius untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Bahkan ada beberapa juga tempat bencana di Jawa Barat, begitu juga di Kalimantan, kemarin Kalimantan Barat, saudara. Nah, kita sudah minta, dan kita minta supaya ormas Islam ini bagi tugas, ya ikhwan. Katakan FPI nggak mungkin mampu untuk di semua provinsi, di semua tempat, mustahil. Karena FPI bukan negara, FPI nggak punya APBN, jangan lupa. Dan FPI bukan organisasi kaya. Apa yang didapat oleh FPI itu sumbangan umat yang kemudian kita menyalurkannya. Nah, maka itu saya sudah sampaikan pada saat reuni 212, ada rekamannya bisa kita lihat di YouTube, ya ikhwan. Saya katakan kepada pimpinan ormas-ormas Islam, kita berbagi tugas. Kita berbagi tugas antar ormas Islam, siapa yang turun di Aceh, siapa yang turun di Sumatera Utara, siapa yang turun yaitu di Sumatera Barat, supaya beban kita lebih ringan. Dalam arti kata lebih ringan bukan berarti kerjanya makin slow, bukan. Artinya pembagian tugas itu kalau diperkecil, kerja kita jadi lebih fokus. Katakan FPI fokusnya di Aceh umpamanya, nanti ada ormas Islam lain fokusnya di Sumatera Barat. Nah, kalau bisa begitu, insya Allah tanpa bantuan pemerintah pun kita bisa untuk mengatasi bencana ini. Tapi kalau ormas-ormas Islamnya ini kerja sendiri-sendiri, terjadi penumpukan. Nah, takutnya nanti ada 20 ormas Islam, 20-20-nya hanya turun di satu tempat. Padahal ada tempat lain, saudara, yang belum tersentuh. Nah, itulah pentingnya kenapa antar ormas Islam di Jakarta perlu ketemu, perlu rapat bareng, dan seterusnya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita sudah dengar langsung. Itu akan menjadi masukan bagi kami untuk kami sampaikan bukan hanya ke pemerintah, tapi ke ormas-ormas Islam yang ada di Jakarta di tingkat pusat, untuk yuk kita berbagi tugas bagaimana membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana. Nah, kemudian saudara, dulu tatkala FPI pernah turun di beberapa tempat bencana seperti di Kerawang, di Lombok, di Palu, di banyak tempat, saudara. Nah, itu kita berbagi tugas. Kadang-kadang FPI bagaimana? Kalau FPI yang bikin huntaranya, hunian sementaranya, baik, kami yang bangun hunian sementara. Tapi yang bikin dapur umumnya siapa? Nah, nanti ada ormas lain, ya udah kalau dapur umum kami yang pegang. Lalu pusat kesehatannya siapa yang pegang? Bagi-bagi tugas, saudara. Kalau semuanya FPI, mustahil FPI akan mampu melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, saudara, selama ini antara FPI dengan ormas-ormas lain bukan hanya berbagi tugas, tapi juga memetakan wilayah sekaligus memaksimalkan fungsi posko-posko masyarakat setempat. Nah, seperti di Aceh, katakanlah di satu tempat posko FPI cuma ada 4 atau 5, tapi posko masyarakat ada 200, saudara. Nah, itu kita bisa bekerja sama di posko FPI yang 5 ini. Begitu datang bantuan-bantuan dari luar Aceh, ini bisa disalurkan ke posko-posko tadi. Jadi posko-posko tadi ikut membantu menyalurkannya kepada korban bencana, saudara. Sehingga dengan cara kerja semacam itu, walaupun posko kita 10 bisa jadi 1000. Nah, ini namanya kalau dalam istilah perjuangan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan. Jadi banyaknya ormas Islam itu bukan untuk bersaing, bukan. Banyaknya ormas Islam bukan berarti perpecahan, bukan. Justru banyaknya ormas Islam fastabiqul khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Dan sekaligus itu yang tadi saya katakan, taksimul a'mal wal adwar wal wadhaib. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, dan bagi-bagi kerja. Nah, maaf saudara, ini mestinya nih yang bersikap begini bukan FPI, ini mestinya presiden yang begini. Nah, mestinya nih yang begini, ini mestinya eksekutif, legislatif, dia yang bagi-bagi tugas, saudara. Sebab yang namanya FPI dan ormas-ormas Islam lain ini betul-betul relawan, saudara.
memang nggak digaji oleh pemerintah. Sebetulnya konsep-konsep ini kalau dilaksanakan oleh pemerintah pusat, wah sebentar selesai urusan huntara, urusan tadi ibu kita yang bicara sekolah-sekolah pendidikan, sebentar. Saudara, dulu kita pernah turun di beberapa tempat, kita bagi tugas. Ada satu organisasi yang minta, udah FPI kami yang akan bikin hunian sementaranya. Tapi ini bagaimana nih anak-anak sekolah, seperti yang tadi ditanyakan. Ya sudah, kalau begitu FPI akan bangun sekolahnya. Kita bangun bukan sekolah permanen, cuma sekolah-sekolah darurat. Kita bangun dari triplek, dari kayu, ada sekian kelas. Nah, kenapa itu diminta oleh masyarakat setempat? Karena saudara, yang namanya pendidikan kan terus jalan sekolah. Apalagi sekarang nih, ini setelah libur anak-anak mesti masuk sekolah. Habis itu nanti bulan April ada ujian. Nah, terus kalau mereka nggak ada sekolahnya bagaimana? Apa mereka mesti tunda kelulusannya 1 tahun lagi? Apa mereka mesti berhenti sekolah? Nah, dulu FPI yang kerjakan itu, saudara. Jadi kita nggak membangun hunian sementara, kita bangun kelas-kelas. Jadi di desa sini kita bangun sekian kelas, sana kita bangun sekian kelas. Gurunya dari mana? Nah, kan gurunya udah ada di masyarakat itu, saudara. Kita hanya menyiapkan fasilitas. Jadi guru-guru yang kemarin ngajar di sekolah-sekolah yang rusak itu, ya mereka yang kelola sekolah-sekolah darurat yang kami bangun. Dan alhamdulillah akhirnya semua anak-anak sekolah lagi. Dan akhirnya begitu lagi ujian, walaupun rumah permanen mereka belum jadi, mereka tetap ikut ujian. Nah, jadi saya pikir cara-cara begini, yuk mari, di sini ada Tengku Muslim, juga ada yang lain-lainnya. Mari kita kompromikan, mari kita musyawarah, mari kita ajak ormas-ormas lain, saudara, untuk bisa kita berbagi tugas. Insya Allah, baik ormas nasional maupun ormas lokal. Kan ormas lokal juga ada, saudara. Bahkan justru ormas lokal itu yang tahu wilayah, yang tahu tempat, yang tahu bahasa, yang tahu adat, yang tahu tradisi. Mestinya ormas lokal yang berdiri paling depan, kita yang dorong, kita yang bantu, kita yang fasilitasi, kita yang dari luar Aceh yang cari dana dari luar untuk dibawa kemari. Saya yakin kalau kita bahu-membahu, gotong royong, insya Allah bisa teratasi. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Saya bicara dari segi ketahanan kita sendiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, yang kedua, urusan pemerintah ini kewajiban kita bersama. Kami di Jakarta, saya di Jakarta udah beberapa kali kita kirimkan pesan ke presiden, kita kirimkan pesan ke para menteri, kita kirimkan pesan ke DPR-nya, saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan kita angkat di mimbar-mimbar, saudara. Saya nggak peduli mereka mau marah, mereka mau tersinggung, mereka mau katakan Habib Rizik ini ekstrim, radikal, teroris, provokator. Enggak, saya nggak peduli. Karena saya tidak ridho kalau ada satu rakyat di Indonesia yang tidak bersalah dizalimi. Jangankan rakyat itu orang Islam, andai kata rakyat itu bukan Islam pun nggak boleh kita zalimi, saudara. Apalagi kalau rakyatnya orang Islam, saudara. Nah, jadi saya janjikan insya Allah pulang dari sini, dari apa informasi yang saya dapat ini semua, kita akan coba tuangkan lagi nanti. Kita akan surati secara resmi. Waktu itu kita udah surati presiden. Resmi kita kirim surat ke Bapak Presiden. Kita protes keras. Kenapa Anda tidak mau menjadikan ini sebagai bencana nasional? Nah, singkat saja, tadi siang saya juga ada mengisi di Aceh Utara dan Biren. Nah, ada satu bagian yang saya mau ulangi di sini, saudara. Hanya sekedar buat bahan pikiran kita semua, bahan pemikiran. Dulu tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hari ini terjadi tsunami, besok Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Begitu diumumkan, semua perangkat negara, semua instrumen pemerintahan turun kerja. Bantuan luar negeri datang, dalam waktu yang singkat semua selesai. Itu tahun 92. Kemudian kita lihat tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, sudah. Nah, ketika terjadi hari ini tsunami Aceh, besok pemerintah, saat itu presidennya Pak SBY, langsung mengumumkan, wah ini bencana besar, nggak ditunda lagi sebagai bencana nasional. Begitu diumumkan, banjir bantuan dari semua negeri. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, bahkan dari Timur Tengah, saudara. Nah, saya masih ingat benar, dari FPI saja dulu kita menyalurkan
yaitu ada 50 perahu speedboat dari negeri Oman, saudara, untuk dibagi-bagi kepada nelayan yang ada di Melabu, saudara. Kita bagi-bagi semua. Sampai ini bantuan itu banjir, luber, sampai kita jadi bingung, ini mengurusnya bagaimana? Kenapa? Karena diumumkan bencana nasional. Nah sekarang kita tanya, lalu kenapa? Kok sekarang kan bencananya nggak kalah sama tsunami? Bahkan kalau dari segi wilayah, saudara, luasan sekarang. Nah, dulu tsunami itu kan cuma wilayah Banda Aceh, Aceh besar sampai ke Melabu, saudara, nggak sedahsyat ini. Walaupun memang kita akui kalau bicara dari segi yang meninggal dunia, waktu tsunami 2004 jauh lebih besar. Hampir 150.000 orang yang meninggal dunia. Kami dari FPI sendiri, saya bawa laskar FPI 1.300 orang. Saya kumpulkan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita bawa ke Banda Aceh. Kita sebar. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan mayat dan mengurusnya. Kita urus, kita masukkan ke kantong mayat, kita sholatkan, kemudian kita kuburkan, ya ikhwah. Nah, saat itu berat medannya, tapi karena diumumkan sebagai bencana nasional, kita kerjanya ringan. Saya bisa bawa 1.300 orang. Oh, bagaimana 1.300 orang? Kapal nggak punya, saudara. Nah, begitu diumumkan bencana nasional, kita cuma hubungi saudara Pelni, ini kita punya 1.300 relawan. Bisa gak bantu kita 1.300 orang ini dikirim ke Aceh? Disediakan 2 kapal disediakan. Nah, jadi itu kalau bencana nasional semua bergerak. Tapi kalau nggak diumumkan bencana nasional, ya begini, saudara, kondisinya. Jadi seolah-olah hanya bencana lokal biasa, cukup yang ngurusin pemerintah daerah setempat. Paling-paling dari pemerintah pusat cuma ngebantu begitu aja, saudara. Jadi ini sudah kita protes. Nah baiklah, muncul pertanyaan. Ada yang tanya, Habib, kenapa ya? Kok dulu 92 NTT tsunami diumumkan, 2004 tsunami Aceh diumumkan bencana nasional. Kenapa sekarang kok enggak? Nah saudara, inilah yang saya mau sampaikan. Yang tadi sudah saya sebutkan waktu di mana tadi sore kita? Di Biren, ya. Kalau masalah bencana ditarik-tarik ke urusan politik, ya begini jadinya, saudara. Urusan bencana tuh nggak boleh ditarik ke politik. Urusan bencana itu urusan kemanusiaan. Bagaimana cara kita membantu? Nggak usah cerita politik, saudara. Nggak usah cerita kepentingan. Pemerintah pusat nggak usah cerita apa yang bisa diambil dari Aceh. Enggak. Ini bukan saatnya, saudara. Nah, tapi setelah saya pelajari dengan kawan-kawan, oh pantes kok tsunami Aceh diumumkan, giliran ada bencana nggak kalah besar nggak diumumkan. Saudara, kalau diumumkan bencana nasional memang bantuan asing datang besar-besaran, tapi yang datang bukan hanya bantuan aja, jurnalisnya juga datang, penulisnya juga datang, penelitinya juga datang, bahkan anggota-anggota departemen parlemen mereka ikut datang. Nah kalau mereka datang, orang-orang barat tuh usil. Kalau udah datang mau tahu, ini kenapa begini? Nah, dari mana nih air datang? Nah, kenapa ini bisa ada lumpurnya? Itu akan mereka telusuri, saudara. Nanti begitu mereka telusuri, oh ada hutan yang digundulkan. Mereka akan foto, mereka bawa alat, bawa drone, bawa segala macam, saudara. Nanti kalau mereka udah tahu, ini perusahaan yang mana? Ditelusuri lagi. Itu perusahaan milik siapa? Nah, diselidiki lagi, itu izinnya dari mana? Itu nanti keungkap mana pejabat yang terlibat, saudara. Ini yang mereka takut, saudara. Nah lalu kenapa waktu tsunami di Aceh kok mereka nggak takut? Karena tsunami di Aceh itu ombak dari laut, nggak ada manusia yang salah. Kan ombaknya datang dari laut, nggak ada yang salah. Ada yang salah nggak? Nggak ada, ombak dari laut datangnya. Kalaupun diselidiki siapa yang salah, ya siapa yang nepok ombak, saudara. Nah, kira-kira jelas gak Pak? Bu, jelas Bu ya. Beda dengan bencana banjir bandang, saudara. Ini datangnya dari gunung. Ada apa? Ada yang nakal di sana, ada yang gunduli hutan, ada yang tambang-tambang ilegal, saudara. Nah pantas pada saat tsunami di Aceh spontan langsung jadi bencana nasional. Begitu sekarang mereka takut. Sebetulnya saudara, saya lihat Bapak Presiden kita baik, mau dia menyatakan ini bencana nasional. Cuman yang kurang ngajarnya ini banyak pembisik-pembisik yang memang punya kepentingan.
Kepentingan apa? Mereka terlibat dalam penggundulan hutan. Nah, karena mereka terlibat dalam penggundulan hutan, kan beberapa menteri terlibat, saudara. Nah, sehingga mereka memberikan laporan-laporan asal Bapak senang. Jadi kalau presiden tanya, bagaimana soal Aceh? Udah beres, Pak. Udah beres, Pak. Mayat-mayatnya begini, udah ketemu semua, udah dikuburkan, Pak. Lalu bagaimana lumpur-lumpur? Udah rapi, Pak. Udah dikerok itu, Pak. Udah beres, Bapak udah nggak usah khawatir lagi. Listrik bagaimana? Udah rapi, listrik semua udah nyala. Lah kan ada menteri yang bohong kemarin ini depan presiden, itu tahu lagi namanya. Jangan sebut nama, tapi yang disebut benar. Bukan saya yang nyebut ya, tapi yang disebut benar. Nah, jadi kita lihat kalau depan presiden aja dia berani bohong. Ada rakyat, ada pimpinan, ada kamera. Presiden tanya, bagaimana listrik? Udah beres belum? Udah beres, 97% udah nyala semua. Enak bener itu ngomong. Nah, kalau saya melihat kenapa dia ngebohong, ada yang dilindungi, saudara. Ada yang dilindungi supaya presiden udahlah, ini masalah bencana lokal, Pak. Ini bencana biasa, ini gampang, nanti kita yang beresin, Pak. Nah, Bapak Presiden kita gampang percaya sama orang-orang di sekitarnya, saudara. Nah, akhirnya inilah yang terjadi. Nah, maka itu kemarin dari FPI sendiri kita surati langsung minta presiden untuk menyatakan bencana nasional. Saya teriak di atas mimbar, saudara. Bahkan kita marah habis di atas mimbar. Rekamannya bisa lihat, ada di IBTV, saudara. Ada apa? Mereka nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Akhirnya ribut, punya ribut. Nah, kemarin ada jalan tengah, saudara. Kemarin kabinet, para menteri duduk dengan DPR RI. Begitu duduk dengan DPR RI, akhirnya sepakat dibentuk Satgas, saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera. Dia nggak sebut bencana nasional, enggak, cuma disebutnya ini adalah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala nasional. Nah, saya sempat tanya kepada pimpinan DPR yang di Jakarta, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka akan bikin kantor di Aceh. Jadi di Aceh akan dibikin kantor. Nanti orang-orang pusat, saudara, baik dari DPR-nya maupun dari menterinya, mereka akan berkantor di Aceh sampai pemulihan itu selesai. Nah, saya bilang kalau memang betul seperti itu, ini kabar baik buat kita. Tapi mesti kita kawal. Nah, kadang-kadang kita dikasih kabar begitu, udah seneng aja, tahu-tahu nggak ada buktinya. Nah, sementara ini saya dapat kabar seperti itu. Ini kabar lumayan baik. Terus saya protes juga, tapi percuma. Saya bilang, kalau ini berjalan, sementara bantuan asing di stop, percuma. Kita protes, karena kemarin presiden mengatakan, kita nggak butuh, kita mampu. Nggak usah pakai minta bantuan luar negeri, kita malu. Oh, saya protes, kenapa jadi malu? Saudara, kalau ngutang, malu. Kalau ngutang, malu. Kalau korupsi, harus lebih malu. Nah, ini kan orang ngebantu, saudara. Kita sampaikan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin presiden berubah lagi. Kemarin presiden menyatakan, siapa tuh yang nolak bantuan asing? Bodoh itu. Alhamdulillah. Maksudnya bodoh mungkin bahlul kali. Kan bahasa Arabnya bahlul kan. Kira-kira jelas, Pak, ya. Nah, jadi ada perkembangan baik walaupun belum dinyatakan bencana nasional, tapi kalau Satgas ini kita kawal betul-betul dia kerja, betul-betul bantuan dalam maupun luar negeri itu keluar, insya Allah itu akan menjadi solusi. Tapi jangan mudah percaya, Pak, Bu, ya. Saya akan terus awasi ini di Jakarta, akan terus saya awasi, saya dorong, saya korek sampai betul-betul ini bekerja sebagaimana kita harapkan, insya Allah. Baik, yang berikutnya, ini berikutnya Ustadz kita, masya Allah nih, Tengku pertanyaannya, ini kira-kira ini bencana ada kaitannya nggak dengan kemunkaran? Nah, ini kira-kira nih nanti terulang lagi ya nih. Ini yang namanya bencana. Saudara, bencana kalau menimpa seseorang atau menimpa suatu masyarakat, ini ada pembagian yang berbeda. Saya bicara perorangan dulu. Kalau kita bicara perorangan, bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi azab.
Jadi jangan langsung memvonis setiap bencana ini azab. Belum tentu, saudara. Belum tentu, saudara. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang azab, saudara? Cara membedakannya, ini saya masih bicara perorangan, belum bicara masyarakat. Cara membedakannya, kalau yang mendapat musibah, saudara, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para wali, saudara, orang-orang solihin, saudara. Kalau mereka ini kena musibah, maka dipastikan musibahnya adalah ujian. Loh, kenapa? Karena memang mereka orang-orang suci, ada di sisi Allah, nggak berbuat dosa. Jadi bukan azab buat mereka, ujian. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mereka diuji, saudara, liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Nah, makanya para nabi kita lihat semakin luar biasa ujiannya, saudara, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, sampai ada istilah ulul azmi minar rusul, saudara. Nah, itu nabi diuji oleh Allah. Tapi kalau nabi, rasul, wali diuji, itu adalah musibah dia dapat, itu adalah ujian. Nah, sekarang yang kedua, saudara, peringatan. Nah, peringatan itu bagi siapa? Bagi kaum muslimin, saudara, kaum muslimin secara umum. Saudara, kalau ada orang Islam, dia muslim, saudara, dia baik, tapi kadang-kadang ya masih sekali-sekali suka ninggal sholat, sekali-sekali suka ngebentak orang tua, sekali-sekali masih ada aja maksiat yang dia kerjain, saudara. Nah, yang seperti ini kalau dapat musibah itu adalah peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena Allah masih sayang sama dia. Kalau Allah nggak sayang, nggak pakai dikasih peringatan, langsung diazab ya, kawan. Allah kasih peringatan. Untuk apa dikasih peringatan? Agar dia insaf, agar dia sadar. Nah, kalau dia sudah sadar, dia insaf, maka kebaikannya dia lebih tingkatkan, keburukannya dia stop, dia nggak kerjain lagi. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka musibah yang dia dapat untuk menghapus dosanya. Nah, yang begini ini dosanya dihapus, asal dia sadar, dia tobat kembali ke jalan Allah, saudara. Nah, insya Allah umat Islam ini kalau dapat musibah, ya kalau nggak ujian, ya peringatan ya, kawan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang ketiga, lalu kapan itu musibah jadi azab? Kalau musibah tadi menimpa orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi, saudara, atau orang yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam, sholat enggak, puasa enggak, saudara, kemudian juga zakat enggak, saudara, bahkan dia hampir tiap hari kerjaannya maksiat, dia judi, dia zina, saudara, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, udah macam-macam maksiat dia lakukan. Nah, kalau orang yang semacam ini mendapat musibah, itu adalah azab. Nah, bukan ujian, bukan peringatan, itu adalah azab yang Allah dahulukan di dunia ini, sementara azab akhirat asyad, lebih keras lagi dan menanti dia pada nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Cuman ada yang lucu nih, Pak, Bu. Ada yang lucu. Ada orang ngaku Islam, hidupnya jadi preman. Orang sini tahu preman ya? Tahu preman ya? Kayaknya udah jadi bahasa semua tuh preman. Dia jadi preman, saudara. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat udah tiap hari. Sekali waktu dapat musibah, dia sakit berat, datang nengokin kawan-kawannya. Ditanya, bro, kenapa bro? Apa dijawab? Anda lagi diuji nih sama Allah. Gimana ceritanya preman diuji, saudara? Saudara, wali saja nih, wali nih, para rasul, para nabi, para wali, orang soleh, itu kalau dapat musibah nggak berani ngaku-ngaku diuji. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Begitu dapat musibah, mereka apa nih yang kami lakukan? Dosa apa nih yang kita kerjakan? Takut kalau Allah sampai marah sama dia, saudara. Orang yang soleh, yang wali nggak berani, saudara. Kalau dapat musibah nyebut itu ujian. Giliran preman, ente kenapa sakit? Ini Allah lagi ujian ini.
Astagfirullahaladzim, itu bukan diuji, itu lagi diazab. Nah, masih untung kalau begitu diazab dia masih panjang umur, ada kesempatan untuk dia bertobat. Kalau nggak panjang umur, makanya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saya ingin menunjukkan soal apa itu makna musibah secara perorangan. Nah, sekarang kita bicara secara masyarakat, satu kesatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri saudara, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, Allah janjikan la fatahna alaihim, niscaya kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi saudara. Ini janji Allah. Nah, mustahil Allah itu tidak menepati janji saudara. Tapi ada kebalikannya yang mesti kita hati-hati. Walakin kadzdzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyak yang mendustakan Allah, enggak beriman kepada Allah, mendustakan hukum Allah. Apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan la akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya kami akan siksa mereka lantaran apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi, satu, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah kasih keberkahan. Berkah sawahnya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah kebunnya, berkah rumahnya, saudara, berkah gunungnya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah semuanya saudara. Tapi kalau coba-coba nggak beriman dan nggak bertakwa kepada Allah saudara, maka Allah akan siksa mereka. Nah, makanya kembali kepada pertanyaan tadi, ini kira-kira yang di Aceh ini masuk yang mana nih saudara? Nah, tentunya kita nggak bisa main tuding saudara, nggak bisa. Itu perlu pembelajaran mendalam, itu perlu dilihat. Tapi kalau saya lihat secara zahir, saudara, memang di Aceh maksiat ada, memang di Aceh juga kemunkaran ada. Tapi secara zahir yang saya lihat, dengan adanya konun syariah di Aceh ini, secara umum jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain saudara. Secara umum saya lihat kok mata kepala saya sendiri, bagaimana perempuan-perempuannya pada pakai jilbab, pakai hijab, menutup dia punya auratnya saudara. Begitu juga yang lelakinya, anak kecilnya aja pada pakai piki saudara. Di mana-mana kita lihat, walaupun di jalan. Nggak sampai di situ, pesawat terbang saudara, itu dari Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Makassar, kemana tempat saudara, nggak ada tuh pramugari pakai jilbab. Tapi coba kau dari Jakarta turun di Aceh, pada pakai jilbab nggak? Semua pramugari pakai, yang nggak pernah pakai jilbab dia pakai ya kok. Nah, itu dahsyatnya konon syariah tuh saudara. Alhamdulillah. Nah, melihat dari itu saya yakin insya Allah saudara, bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah ujian, sekurangnya peringatan. Nah, saya yakin ujian karena orang Aceh baik, peringatan yang mungkin masih ada segelintir yang tidak baik, tapi azab insya Allah enggak ya. Nah, karena Aceh ini bukan negeri kafir, bukan negeri murtad, bukan negeri penjahat saudara. Ini negerinya para guru, tuan-tuan guru, abati-abati, daya-daya di mana-mana saudara. Nah, makanya saya nggak terima di medsos tuh kadang-kadang ada yang nyerang Aceh. Ini Aceh banyak maksiat sih, ini Aceh begini sih, Aceh jahat sih. Oh, saya nggak terima, kurang ajar itu orang saudara. Dia nggak tahu Aceh, dia nggak pernah ke Aceh, seenaknya menghina daripada bangsa Aceh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu kepada Ustadz penanya tadi, jadi artinya kalau ditanya ini di Aceh bagaimana nih? Insya Allah Ustadz, ini ujian dan paling tidak peringatan insya Allah. Nah, kalau pertanyaannya apa ini akan berulang, bisa jadi. Nah, kalau Acehnya downgrade, artinya downgrade nih turun begitu, sekarang imannya kuat, atau besok maksiatnya lebih banyak. Nah, hati-hati saudara, hari ini pakai konon syariat,
toto besok konun syariat dicabut. Saudara, bisa jadi musibah bisa datang lagi. Na'udzubillah mendalik. Tapi selama dijaga, nggak usah khawatir. Insya Allah musibah seperti ini tidak terjadi lagi buat bangsa Aceh. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan, Ustaz, masih soal tadi. Saudara, kalau ada pertanyaan, kenapa sih Aceh sering dapat bencana? Nah, bukan sekali dua kali, sering dapat bencana, saudara. Dulu zaman Belanda, saudara, 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua jatuh ditaklukkan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takluk, saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia, saudara, nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus, saudara. Bagaimana pejuang-pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Cut Nyadinnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kemudian setelah itu begitu kita merdeka, saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh. Katanya mau memerdekakan diri lah. Dulu zaman-zaman Tengku Daud Bere. Akhirnya perang lagi, saudara. Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai. Tahu-tahu, saudara, di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer. Berapa ribu yang mati, saudara. Wah, kalau mau cerita itu udah luar biasa, udah penderitaan orang Aceh nih luar biasa. 2004 dapat tsunami dari laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang. Tahun 2025 dari gunung datang. Saudara, ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Nah, saudara, kita jangan suudzon kepada Allah. Kita harus husnudzon. Karena ada hadits qudsi, Allah mengatakan, ana inda dzonni abdi bi. Saya sesuai dengan dugaan hamba saya. Artinya kalau hambanya husnudzon, yakin Allah itu baik, yakin Allah itu Rahman, Rahim, niscaya Allah akan perlakukan dia sebagaimana yang dia duga. Tapi kalau nanti dia berprasangka tidak baik kepada Allah, Allah mempersempit rezekinya, Allah bikin susah hidupnya, nanti Allah bikin susah dia punya hidup. Nah, jadi Allah tergantung bagaimana kita punya prasangka, saudara. Maka itu ahsinu dzannakum billah. Perbaikilah, perindahlah dugaan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau dapat bertubi-tubi begitu, jangan langsung merasa, wah, ini jangan-jangan Allah marah nih. Ajab ini bertubi-tubi. Jangan, saudara. Jangan, justru kita mesti optimis. Oh, ini jangan-jangan bangsa Aceh, saudara, lagi diperhatikan oleh Allah. Loh, kenapa saya bisa bicara begini? Ada hadisnya, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, asadun nasi balaan al-anbiya, summan salihun, summal amsal fal amsal. Kata Nabi apa? Kata Nabi, manusia yang paling banyak dan paling keras, paling dahsyat ujiannya, paling berat, saudara, adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi disayang Allah, bertubi-tubi mereka punya dapat ujian, justru karena disayang, bukan karena Allah benci mereka. Allah sayang, saudara. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-solihun, orang-orang soleh, saudara, itu ujiannya lebih berat daripada yang gak soleh. Allah sayang sama mereka. Terus kata Nabi, setelah itu al-amsal fal amsal, orang yang sepertinya, orang yang sepertinya. Artinya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah, makin hebat iman takwanya, ujiannya makin berat. Nah, kalau ngambil hadis ini nih, kita ngambil hadis ini nih, dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat, karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji, ya karena memang disayang Allah, saudara. Dan ujiannya paling berat, ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia, sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar,
Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang saya mau sampaikan saudara. Tadi ada tambahan sebagian sebetulnya udah terjawab juga, tapi soal konsep tadi itu tadi sudah katakan, kita kerjasama lah dengan semua komponen. Dan generasi Gen Z jangan dilupain. Ini Gen Z ini walaupun generasi paling muda, tapi mereka nih inovatif, jadi kreatif, inovatif. Itu kalau kita karyakan, kita berikan kepercayaan, mereka akan kerja nggak kalah dengan gen milenial, insya Allah. Baik, saya pikir itu udah ibu tadi juga sebagian sudah kejawab ibu ya. Jadi saya jawab semua tadi empat-empatnya, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Silakan lanjut kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada satu yang masuk Habib dari Syekh Tu dari Nisam. Beliau bertanya, mungkin ini keadaan kita sedang musibah. Lantas bagaimanakah cara untuk Aceh kembali seperti sedia kala tanpa harus menggadang-gadangkan kalimat merdeka? Mungkin itu pertanyaannya Habib yang masuk satu. Mungkin langsung bisa dijawab. Saudara, bukan Anda saja yang teriak merdeka, saya juga teriak merdekanya lebih keras. Merdeka! Tapi tanya dong, merdeka apa nih Beb? Kalau yang belakang langsung bilang merdeka Aceh. Nah, saya mau ajak semua masyarakat di Aceh, saudara. Saya mau ajak, saudara. Ini yang dijajah bukan bangsa Aceh saja. Semenjak penjajah Belanda itu pergi dari kita punya negeri, masuk ke orde lama, orde baru, orde reformasi, orde liberal, orde pembohong kemarin ini, saudara. 10 tahun kita dibohongin melulu, saudara. Nah sekarang kita ini artinya apa? Dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dijajah oleh oligarki busuk. Nah maka itu saya pengen Aceh jangan merdeka sendirian dong. Kita merdeka rame-rame. Saudara, bagaimana Anda? Saya pengen orang Aceh ikut berjuang bersama-sama. Bahkan saya minta Aceh yang menjadi lokomotif perjuangan. Aceh yang berada paling depan, pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemunkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemunkaran, narkoba, judi dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju. Anti korupsi. Ada Habib Hanif nih. Nanti yang akan pimpin saudara qasidah anti korupsi supaya kita jadikan korupsi musuh bersama kita. Setuju tidak? Nah kalau Aceh merdeka sendiri, saudara, nah terus saya berjuang sama siapa? Nah, jangan, kita bareng-bareng kita merdekain Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, teriak terus merdeka. Nah, tapi bukan Aceh merdeka. Nah, Indonesia merdeka dari segala kezaliman. Takbir. Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Siap merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan dan kemunkaran. Takbir. Silakan kepada penanya berikutnya, sembari kita menunggu Habib istirahat sejenak, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya habibana imam besar umat Islam. Dengan penuh rasa hormat pada malam yang sangat berbahagia ini, dialog maupun curhatan bangsa Aceh sudah sebenarnya Habib dari dulu kami sangat ingin yang seperti ini. Kami rakyat Aceh, lebih-lebih milenial muda ini ingin bersuara, ingin bersandar, ingin menyuarakan isi hati kami bangsa Aceh. Maka Habib dari arahan Habib tadi, bimbingan Habib singkat saja, yaitu hari ini Habib kita lihat rakyat Aceh kurang dipeduli oleh RI. Kenapa? Kalau bahasa gasarnya, kenapa sejahat itu mereka terhadap bangsa Aceh? Apa yang disembunyikan? Padahal isi bumi kami yang diangkat. Hanya sekian Habib. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Emang kalau generasi muda ya, nah, kalau nanya tuh saudara singkat, padat, nusuk dalam. Alhamdulillah. Nah saudara, memang ada problem yang kita harus selesaikan bersama. Maaf, saya lihat memang pemerintah pusat, saya lihat mudah-mudahan dugaan saya tidak benar. Tapi saya merasa pemerintah pusat ini banyak curiga. Curiga dengan segala pergerakan masyarakat di Aceh. Kenapa? Karena trauma. Nah sebetulnya kan yang trauma bukan hanya pemerintah pusat, justru orang Aceh yang trauma. Trauma dengan DOM dulu saudara. Nah tapi saya lihat pemerintah di sana juga trauma. Bawaannya pokoknya kalau Aceh bergerak sedikit, wah mau merdeka nih. Nah Aceh teriak sedikit, wah mau merdeka nih. Itu namanya trauma saudara. Enggak boleh Aceh berkerumun, kumpul saudara, wah ini ada apa lagi nih. Nah makanya kemarin begitu dikibarkan bendera bulan bintang, kalang kabut di Jakarta saudara. Nah itu apa? Itu karena trauma, ada kecurigaan seolah-olah nih kenapa nih diinikan lagi, wah ini mau merdeka lagi nih, ini mau perang lagi nih. Nah sebetulnya nggak boleh begitu, jangan terlalu curiga. Kecurigaan trauma semacam itu mesti kita buang. Nah kita kan sudah ada perjanjian Helsinki yang orang Aceh sudah 20 tahun nunggu, belum semua butirnya dipenuhi saudara, bahkan hanya baru beberapa butirnya. Kalau anak muda kita tadi tanya soal kekayaan Aceh, padahal kalau perdamaian Helsinki itu betul-betul dilaksanakan, itu salah satu isinya di dalam saudara, 80% hasil tambang Aceh, 70% hasil bumi Aceh untuk Aceh, yang 30% itu untuk pusat dikelola dibagi ke berbagai daerah. Ini sebetulnya perjanjian udah bagus, cuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Yang dilaksanakan masih terbalik. Bahkan yang dilaksanakan 80% buat di Jakarta, 20% buat Aceh. Nah sehingga pembangunan di Aceh tertunda-tunda, terlunta-lunta. Nah maka itu saya kemarin di Jakarta terus menyuarakan, makanya saya marah betul. Sebulan yang lalu saudara, begitu ada bencana di Aceh saudara, ada warga Aceh yang bawa bendera bulan bintang, ada yang bicara soal perjanjian Helsinki, ada anggota DPR RI saudara yang kurang ngajar, apa dia bilang, sudahlah orang Aceh nggak usah cerita-cerita Helsinki lagi, nggak usah cerita-cerita perdamaian Helsinki, itu udah selesai itu. Ngawur itu anggota DPR saudara, selesai dari mana? Jangan sembarangan dia kecilkan, ini perdamaian saudara. Negara wajib untuk mematuhi poin-poin yang ada di perdamaian, dan GAM juga wajib untuk memenuhi poin-poin yang ada dalam perdamaian. Ini perdamaian bukan main-main saudara. Artinya apa? Artinya GAM dengan pemerintah Indonesia duduk sederajat ketika itu saudara. Nah akhirnya sepakat damai, tidak ada lagi letusan senjata, sepakat hidup bersatu lagi saudara. Tapi ada poin-poin yang disepakati. Nah saya minta baik GAM
maupun Republik Indonesia, jangan ada yang mengingkari perjanjian. Betul? Saya mau tanya sekarang, wajib tidak memenuhi perjanjian? Wajib tidak? Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah, saudara. Nah, soal bendera juga belum selesai. Ya, di dalam perjanjian Helsinki, saudara, ada ketentuan bahwa tiap daerah Aceh berhak untuk punya bendera daerah. Hanya saja, saudara, pemerintah Jakarta mau silakan bikin benderanya, tapi jangan bendera gam. Itu yang jadi masalah. Jadi ini ada ego, saudara, yang belum bisa dijinakkan, saudara. Takut kalau melihat bendera bulan bintang. Wah, ini mau angkat senjata lagi nih. Wah, ini mau perang lagi nih. Wah, ini ntar tentara ada yang mati lagi nih. Nah, nggak bisa. Kalau selalu ketakutan begitu, bagaimana kita bisa damai sejati? Betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, hal-hal ini sebetulnya bisa diselesaikan. Makanya saya sudah sampaikan ke anggota Dewan di Jakarta, tolong selesaikan dong, penuhi dong butir-butir perjanjian Helsinki. Nggak bisa sekaligus satu-satu dipenuhi sampai semua dipenuhi. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2004 dulu sampai sekarang udah 2026 ini masuk. Udah 20 tahun lebih. Nah, karena itu saya tetap, saudara, ikut butir perjanjian tersebut. Saya cinta Indonesia, saya cinta Aceh, saya cinta semua. Saya tidak mau ada lagi di antara kedua belah pihak angkat senjata menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang di Jakarta sana, saudara, bisa kita dorong. Saya masih dorong terus supaya janganlah, udahlah Aceh ini jangan diganggu, jangan bikin gaduh. Aceh lagi tenang-tenang, 40 lah mau diambil. Nah, kemarin kan ribut tuh, ada 4 pulau tuh mau diambil, betul? Aceh lagi tenang-tenang, 4 pulau mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, saudara, sebelum terjadi bencana, Muallim, saudara, marah besar. Muallim, gubernur Aceh, saudara. Apa beliau bilang? Hei, atuh perusahaan-perusahaan, penambang-penambang ilegal, penambang liar, bawa eskavator, dia gunduli hutan Aceh. Itu nanti berbahaya buat Aceh. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam harus keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluarkan. Luar biasa. Itu memang gubernur mesti begitu. Gubernur mesti berani, tegas, lindungi alamnya. Betul? Tak. Karena memang yang namanya hutan digunduli, saudara, pasti akan mendatangkan bencana. Oh, orang Jakarta jawab, ya tapi kan ini hasil bumi mesti dinikmati. Ini kan yang namanya emas mesti dinikmati. Ini kan pemberian Allah. Masa kita nggak boleh gali emas? Masa nggak boleh gali nikel? Bukan nggak boleh, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya. Oh, mau tambang emas di daerah mana? Pelajari dulu. Membahayakan masyarakat atau tidak? Oh, ini membahayakan, nggak boleh. Oh, di sana nggak membahayakan, silakan. Nah, cara ngatur izinnya juga diatur, ada regulasinya, saudara. Jangan setiap orang dikasih izin, digunduli Aceh ini, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil nikelnya. Kan kurang ajar, saudara. Orang Acehnya sendiri masih banyak yang belum dapat kerjaan. Ternyata kekayaan Aceh udah diambil oleh orang-orang asing maupun oleh orang-orang yang luar dari Aceh. Betul? Muallim, begitu juga kepada para bupati yang ada di Aceh, begitu juga wali kota semua, saudara, bagaimana sebelum terjadinya daripada bencana, sebetulnya mereka udah protes ke pusat. Saya tahu Muallim udah protes, wali kota udah protes, saudara, sampai kejadian. Nah, sekarang saya lihat begitu kejadian, Muallim dengan para bupati turun ke bawah, saudara, nggak tidur, itu mata sampai bengkak begitu, nggak tidur itu, saudara, sampai lelahnya luar biasa. Pemimpin memang mesti begitu. Mesti begitu yang namanya pemimpin, saudara. Nah, jadi jangan pemimpin cuma terima gaji buta, uang banyak, dapat mobil dinas yang enak, tapi rakyat susah dan nggak turun. Itu bukan pemimpin. Nah, maka itu banggalah, bersyukur Anda punya Muallim di sini, Anda punya bupati-bupati yang lain. Saya minta jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga Aceh, dan mari kita berusaha secara baik-baik bagaimana perjanjian Helsinki bisa dipenuhi tanpa pertumpahan darah. Setuju? Takbir.
Dikit, Bib. Setelah Anda perhatikan beberapa tahun ini, ternyata kunci masalah, permasalahan di Indonesia ini ada di Naga 9, Bib. Itu sumber masalah. Maka kami dari Aceh, mungkin di seluruh Indonesia, umat Islam yang cinta dengan tanah air, yang cinta dengan agama, kapan saatnya kita usir itu Cina-Cina PKI, naga-naga 9 yang telah menguasai negeri ini, Bib. Kapan ulama atau habaib mengemandukan jihad? Itu yang kami inginkan. Karena itulah kata akhir, Bib. Terima kasih, Bib. Takbir. Ini pertanyaan ini saudara ngeri-ngeri sedap ini. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Salah jawab langsung pulang Jakarta ditangkep ini. Tapi saya sepakat ya kawan, memang 9 naga ini berbahaya. 9 naga ini sudah kelewat batas, saudara, dan saya sudah beberapa kali di atas mimbar mengajak umat, ayo jadikan naga sebagai cacing. Nah, setuju tidak? Setuju tidak? Nah, bagaimana caranya? Nomor 1, kita perkuat persatuan dulu, saudara. Jadi nggak bisa kita main kejar, main bunuh, main bakar, nggak begitu. Kalau itu yang kita lakukan, akhirnya kita ribut sesama kita, mereka yang tepuk tangan senang, saudara. Nah, jadi saya sepakat dengan penanya tadi, 9 naga ini berbahaya. Anda boleh lihat rekaman saya di IBTV, saudara, di mana tempat kalau udah bicara 9 naga kita lawan. Bahkan baru 3-4 bulan yang lalu kita bikin tablik akbar di Banten untuk melawan PIK 2, saudara. Kita kumpulkan puluhan ribu umat Islam, kita komandokan. Ayo kita lawan. Kalau mereka coba-coba ambil sejengkal tanah rakyat seenaknya tanpa bayar, lawan. Dan orang-orang Banten sepakat, saudara. Makanya sampai saat ini mereka nggak berani ngambil begitu aja. Tapi mereka gerilya. Pakai pejabat, pakai jenderal, pakai menteri, pakai ini, suruh bujuk itu rakyat, saudara, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi PR kita semua. Jadi sekali lagi saya sepakat 9 naga memang harus dijadikan 9 cacing. Tapi bagaimana caranya? Ini perlu bukan hanya dipikirkan, tapi kita duduk, kita rapatkan, kita bahas, kita seminarkan, saudara. Karena ini berkaitan dengan regulasi, ini berkaitan dengan peraturan, di mana peraturan kita banyak dibeli oleh mereka. Mereka beli anggota DPR bikin peraturan yang enak bagi mereka, nggak enak bagi rakyat, saudara. Nah, ini jadi persoalan. Jadi perangnya bukan perang dengan senjata saja, tapi ini perangnya dengan pemikiran, perang dengan strategi, perang dengan politik. Saya kasih contoh satu saja, saudara, sebelum saya akhiri. Di tahun 2016, saudara, ini kelompok 9 naga dan kroni-kroninya, wa akhwatuha. Wa akhwatuha, saudara. Mereka sudah rencanakan bagaimana ada tokoh mereka ketika itu, saudara, agar menjadi gubernur Jakarta. Setelah jadi gubernur, mereka punya langkah, jadikan dulu sebagai wakil gubernur. Langkah berikutnya jadi gubernur. Langkah berikutnya jadi wakil presiden. Langkah berikutnya menjadi presiden. Nah, kebetulan kami di FPI punya jaringan. Kami juga punya intelijen FPI. Terus kita kumpulkan beritanya. Kita kumpulkan bukti dan saksinya, saudara. Ternyata ini bukan sekedar isu atau rumor. Tapi memang mereka punya rencana seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mereka berhasil menjadikan orang ini sebagai wakil gubernur di Jakarta, saudara. Setelah itu gubernurnya mereka dorong untuk jadi presiden, saudara. Kosong, orang ini menjadi gubernur, saudara. Nah, saya lihat orang ini lagi digadang. Mestinya orang ini di 2019, saudara, menjadi calon wakil presiden. Dan di 2024 dia jadi capres. Nah, begitu kami lihat seperti itu, maka saya mengajak ormas-ormas Islam untuk melakukan gerakan besar-besaran. Nah, mulai dari gerakan 411 sampai terjadi 212, kemudian masuklah pilkada di Jakarta. Saudara, dia mau jadi gubernur Jakarta. Presiden dukung dia, saudara. Panglima TNI dukung dia, Kapolri dukung dia, seluruh kementerian dukung dia, saudara. Nggak sampai di situ, seluruh televisi mainstream dukung dia. Konglomerat termasuk 9 naga, semua dukung dia. Di atas kertas
nggak mungkin orang ini kalah, saudara. Kita lakukan perlawanan, saudara. Bahkan yang saya ajak bukan orang Jakarta aja, orang Aceh pada turun ke Jakarta, saudara. Semua kita ajak ke Jakarta, ayo kita lawan ini orang, saudara. Bahkan sampai beberapa pimpinan partai, saudara, mengatakan ini nggak mungkin kita bisa menang, mustahil. Udah didukung presiden, didukung semua-muanya, saudara, mana mungkin kita bisa menang. Nah, tapi karena umat bersatu, saudara, dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah. Nah, jangan lupa tuh, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kamu bersatu, kerjasama, berjamaah. Kenapa? Karena pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Saya rasakan betul itu, saudara. Saat itu, saudara, ini kita sudah di pinggir julang. Kita bagaikan telur di ujung tanduk, saudara. Saya sendiri nggak yakin apa iya bisa menang lawan orang ini. Tapi begitu kita gelar 4-11, begitu gelar 2-1-2, saudara, ternyata dukungan umat bagaikan bola salju, makin hari makin banyak yang dukung. Masuk Pilkada Jakarta, kita menang. Sampai presiden kumpulkan kabinetnya bingung, kok kita bisa kalah? Duitnya udah triliunan, dia kalah, saudara. Karena sakit hati kalah. Akhirnya saya dikejar-kejar, saudara. Dikenakan 17 pasal, saudara. Mau ditangkap. Nah, saya lihat, oh ini politik, ini bukan hukum. Saya sudah berkali-kali ditahan. Saya sudah berkali-kali ngadepin hukuman, saudara. Saya tahu, kalau itu persoalan hukum, saya tidak lari. Saya hadapi, walaupun harus dipenjara. Tapi ini urusan politik. Kalau urusan politik, jangan dilawan pakai hukum. Politik lawan pakai politik. Dia mau nangkap kita, kita hijrah ke Mekah. Takbir. Nah, itu kan politik, saudara. Sampai di Mekah kita lawan terus, saudara. Kita lawan terus, enggak, kita enggak berhenti, saudara. Dendamnya luar biasa. Makanya begitu saya pulang dari Mekah, saudara, terjadi kerumunan di kota Jakarta, Kapolda Metro diberhentikan. Terjadi kerumunan di Jawa Barat menyambut kedatangan saya, Kapolda Jawa Barat diberhentikan. Kenapa? Karena dia memang dendam, saudara. Nah, akhirnya terjadilah, saudara, apa yang terjadi kita kenal dengan KM 50. Yang mereka incar saya kok, mereka mau bunuh saya kok, saudara. Enggak, bukan siapa-siapa mereka mau bunuh, saudara. Tapi enggak berhasil. Mereka tumpahkan kemarahan tersebut akhirnya kepada 6 santri, 6 pemuda, 6 laskar yang mereka culik, mereka bunuh, saudara, mereka siksa sebelum dibunuh, dan setelah mati mereka fitnah. Nah, ini karena apa? Karena dendam politik. Nah, kenapa saya cerita ini, saudara? Ini saya lagi ngelawan 9 naga. Kalang kabut, saudara, nggak bisa kalau saya sendirian. Nggak bisa, saudara. Nah, saat itu saya dikejar, saudara, bukan hanya dikejar, FPI-nya dibubarkan, saudara, pengurusnya ditangkepi, saudara, termasuk Habib Hanif ikut ditangkep, saudara, penjara, nemenin mertua. Alhamdulillah, Habib Hanif nemenin mertua, saudara. Saya ditahan 2 tahun, Habib Hanif setahun lumayan, ngantren lagi dia di sana. Nah, jadi ini saya cerita begini, itu salah satu resiko kalau kita melawan 9 naga. Enggak, kita nggak takut, saudara, nggak takut. Cuman saya minta nih sama orang Aceh, kalau besok kami dari Jakarta memberikan komando, saudara, untuk bangkit perang melawan 9 naga, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Alang Nabi. Enggak, saya enggak bakal berhenti, saudara. Ini nyusahin rakyat, akan kita lawan terus, saudara. Apapun yang terjadi, kita enggak boleh meninggalkan umat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Nah, selanjutnya Habib Hanif, nah, kita minta kita rame-rame dulu nih berikrar untuk lawan korupsi. Nah, silakan Habib Hanif diarahkan apa dia punya ininya, kemudian diajak bersama-sama sambil dijelaskan. Silakan Habib Hanif. Sama-sama kita baca sholawat. Ya, sholawatnya sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu populer, masyhur. Tapi nanti di setiap bait-baitnya kita akan bacakan bait-bait syair yang beliau tulis.
Nanti semuanya bicara soal bangkit melawan korupsi. Di akhir-akhir setiap qasidah ada kata-kata korupsi, kita teriak sama-sama. Siap bangkit lawan korupsi? Halo. Siap hajar korupsi? Siap ganyang korupsi? Takbir! Salli wa sallim daiman. Silakan ikut. صلي وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد semuanya صلي وسلم على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Semuanya salli wa sallim ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Semuanya salli wa sallim semua duduk, tetap duduk. Ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saudara, saya mau tanya, Indonesia kaya nggak? Kaya nggak? Saking kayanya bukan hanya minyak bumi, sampai minyak langit banyak di Indonesia, saudara. Apa minyak langit? Sawit, saudara. Betul? Emasnya, kekayaan lautnya, kekayaan alamnya, saudara, tambangnya luar biasa. Kalau dikelola dengan baik dan amanat, nggak bakal ada orang yang miskin, saudara. Betul? Tapi kenapa banyak yang miskin sekarang? Gara-gara apa? Kenapa rakyat banyak yang susah? Kenapa sekolah jadi mahal? Kenapa rumah sakit jadi mahal? Kenapa rakyat banyak yang susah? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sebentar dulu hadroh, sebentar dulu. Sabar. Masya Allah, anak hadrohnya semangat nih, kita doain istrinya 4 semua insya Allah. Rakyat banyak melarat akibat kurang semangat. Coba suaranya sebagaimana semangatnya rakyat Aceh lawan Belanda, saudara.
Kita lawan korupsi sebagaimana lawan Belanda. Setuju? Setuju? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Angkat tangannya semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Hutan jadi gundul akibat orang kompak. Hutan jadi gundul akibat korupsi. Akhirnya jadi banjir akibat korupsi. Banyak orang rakus lakukan korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli al-ahmada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab man qad wa'ada. Wal ali wal ashab man qad wa'ada. Miskin makin miskin makin miskin akibat korupsi. Susah makin susah akibat korupsi. Kacau makin kacau akibat korupsi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Semua Aceh siap bersatu. Siap. Siap lawan korupsi. Siap. Siap ganyang para koruptor. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya ikhwan, malam hari ini walaupun belum banyak, saya sudah mendengar sebagian curhatnya orang Aceh. Bagaimana kecewanya orang Aceh. Dan bagaimana orang-orang Aceh ini, saudara, tidak boleh sembarangan, saudara, untuk tidak dipedulikan. Maaf Pak Buya, saya pernah ditanya orang, Habib, orang Aceh itu sebetulnya bagaimana sih dia punya hatinya? Saya jawab, Pak, orang Aceh itu hatinya, saudara, pintunya kecil tapi dalamnya luas. Pintunya kecil tapi dalamnya luas. Masuknya nggak gampang, nah, karena pintu kecil, pelan-pelan mesti masuknya. Karena dekat orang Aceh nggak bisa main serudol-serudol lagi, saudara. Harus hati-hati, harus santun, harus lembut, betul. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, lihat hati orang Aceh yang luasnya luar biasa. Makanya semarah-marahnya orang Aceh, saudara, ternyata diajak damai bisa kok. Semarah-marahnya orang Aceh, diajak duduk
berunding bisa kok. Nah itulah sifat orang Aceh. Aceh saudara, jangan sekali-kali dipermainkan, betul? Nah maka itu saya tanya sekali lagi nih semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap, betul? Siap lawan mafia? Siap lawan koruptor? Siap merdekakan Indonesia dari kezaliman? Takbir! Merdeka! 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 Indonesia merdeka dari korupsi, takbir! Indonesia harus merdeka dari oligarki, takbir! Indonesia harus merdeka dari segala kejahatan, takbir! Angkat tangan semua, angkat tangan semua, merdeka! Merdeka! Takbir! Takbir! Hidup Islam! Hidup Aceh! Hidup Indonesia! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, saya pikir untuk hari ini cukup pertanyaannya ya. Insya Allah kapan-kapan saya datang lagi kemari, kita gelar tablik akbar. Setuju? Kita gelar tablik akbar, kita gelar istighosah kubro insya. Nah untuk malam ini kenapa kita cukupkan sampai di sini? Karena besok pagi saya dengan rombongan mau ke Bener Meriah. Nah, dari sana ada beberapa tempat yang harus kita datangi. Di sore hari kami akan balik lagi ke Loksmawe. Tapi nanti di Loksmawe malam itu juga kami akan turun, saudara, untuk menuju Simpang Ulim, kemudian juga mau ke Aceh Tamiang, saudara, kemudian mau ke Langkat juga tempat bencana. Nanti terakhirnya besok malam insya Allah sudah ada di Medan, saudara. Nanti begitu sampai di Medan kita akan langsung ke Padang. Nah jadi harap dimaklumi karena besok perjalanan kami masih jauh, saudara. Tapi memang banyak jembatan yang putus. Di sini kan juga ada yang putus. Kalau udah ngantri sampai 4 jam, saudara. Nah makanya saya kemarin waktu kemari dari Medan mau terbang ke Loksmawe, saya berjumpa dengan wali kota Banda Aceh. Ibu wali kota Banda Aceh. Saya tanya, ibu dari mana mau kemana? Jawabnya dari Aceh mau ke Aceh. Dari Aceh mau ke Aceh. Kok lewat Medan? Ya beliau bilang, iya bagaimana Beb? Dari Banda Aceh mau ke Aceh Tamiang nggak ada, jalan putus, pesawat juga nggak ada, saudara. Akhirnya beliau naik pesawat ke Kuala Lumpur dulu, dari Kuala Lumpur ke Medan, dari Medan mau ke Aceh Tamiang. Nah ini akibat apa? Akibat memang bencana yang meluas. Ini nggak main-main, saudara. Nah karena itu sekali lagi dan sekali lagi saya mohon maaf karena perjalanan banyak terputus, banyak gangguan. Kami harus malam ini persiapan. Besok kami berangkat, tolong didoakan. Tapi ibu bapak di sini nggak usah khawatir. Kalau ada masalah-masalah yang penting, yang urgen, sampaikan ke Imam FPI Aceh. Sampaikan ke Tengku Muslim. Tengku Muslim akan sampaikan kepada kami. Apakah itu lewat telepon, lewat video call, lewat surat, dan itu akan jadi perhatian kami. Yang bisa kami lakukan akan kami lakukan untuk Indonesia dan untuk bangsa Aceh. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafannya, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Akhirnya yuk kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan bi barakatil Fatihah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik di Aceh, yubarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha, wa an yaj'al Aceh wilayatan salihah thayyibah mubarakah ma'murah salimah nafi'ah lil ummatil islamiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra
ولك المن فضلا برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل فنتوجه إليك بسلافنا الصالحين نسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا وارحم المسلمين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين وخصوصا عن أهل آكي وسمطرة اللهم ارفع عنا جميعا الوباء والبلاء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل علينا وعلى أهل آكي وسمطرة خصوصا رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين يا خير الناصرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم وفقهم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وفتحا مبينا وإماما عادلا وبلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم عليك باليهود والإسرائيل والصهاينة وأعوانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم مسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمتنا على الإيمان اللهم أمتنا على الإسلام اللهم أمتنا على الإحسان اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib yang telah menyampaikan sangat banyak mau'izah hasanah kepada kita semua. Semoga kita doakan kepada Habib dan para keluarganya akan diberikan maunah dan selamat dalam perjalanan. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebentar Laskar. Jadi mohon